Akhirnya sepatu andalan speed session saya sama race sudah mulai koyak ya ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya mau menyampaikan pengalaman saya ya, selama saya itu menggunakan sepatu ini. Mungkin bukan pengalaman sih, berbagi cerita. Ini sepatu sudah hampir 300 km saya pakai, dan pada akhirnya setelah hampir menemani saya sekitar berapa ya, 10 bulan kalau nggak salah ya, mungkin 9-10 bulan, akhirnya ini sudah mulai ada robekan-robekan kecil di bagian uppernya ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya berikan reviewnya untuk sepatu ini, namanya sepatu Ardiles Infinity Urbit ya, Ardiles Infinity Urbit. Jadi kalau untuk yang first impression sama beberapa video saya yang berkaitan dengan ini bisa dicek aja di sini ya. Beberapa video yang pernah saya bikin, saya juga sudah membuat untuk review setelah 100 km saya pakai. Jadi kita mulai dulu dari bagian atasnya ya. Ini untuk bagian lidah sepatunya ya. Ini lidah sepatunya udah mulai rusak juga sebenarnya ini. Ini ya wajar aja karena pemakaian. Kalau untuk tali sepatunya itu memang lumayan pendek ya. Jadi memang nalinya harus benar-benar kuat. Karena dulu pernah sih ya, dulu pernah saya itu nali itu agak-agak tidak terlalu kuat, akhirnya copot saat saya pakai untuk lari ya. Jadi seperti itu. Terus untuk bagian lidah sepatu sama talinya mungkin tidak ada kerusakan. Nah, cuman yang bagian uppernya ini ya, yang ada 2 layer. Ini layer yang pertama ini ya. Semoga kelihatan. Nanti kalau kelihatan akan saya bikinkan footage yang lain. Nah, ini sudah ada robekan kecil di bagian sini. Ini bagian yang kiri. Kalau yang kanan ini masih aman ya. Untuk yang kanan ternyata masih aman. Seperti itu. Nah, untuk midsole-nya juga aman ini. Midsole aman, heel counternya juga aman ya. Ini termasuk luar biasa kalau saya pakai untuk speed session. Terus ini juga mohon maaf nih karena 2 hari yang lalu saya pakai untuk tempo 503 ya. Ini belum sempat saya bersihkan. Ini pertanda ya. Masih ada patternnya, masih ada polanya terkait dengan outsole-nya. Ini sudah hampir 300 kilo loh ini ya. Ternyata masih luar biasa bagus, dan ini juga ada carbon plate-nya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah penampakan terakhir setelah hampir 300 km saya pakai. Jadi memang untuk Ardiles Infinity Urbit ini yang saya andalkan untuk saya pakai di dalam speed session sama untuk saya pakai di race ya. Setidaknya sudah beberapa race sudah saya ikuti memakai sepatu ini, terutama yang mengandalkan kecepatannya. Karena memang untuk saat ini saya hanya punya satu sepatu ini untuk saya pakai untuk speed session sama untuk saya pakai di dalam race kayak gitu. Jadi kalau untuk daily trainer saya pakai yang lain, tapi kalau untuk bagian kecepatan saya mengandalkan ini. Dan sampai sekarang pun keluhannya saya hanya bagian ini aja sebenarnya. Evaluasinya di bagian apa ini namanya? Uppernya saja. Selebihnya masih bagus ini loh, sampai dengan outsole-nya pun patternnya masih ada loh nih ya, patternnya masih ada. Ini menyimpan cerita sebenarnya ya. Disclaimer dulu, ini saya bukan atlet ya. Jadi kalau misalkan pun saya PB-nya tidak seperti atlet-atlet ya. Kayak gitu. Jadi ini saya pakai setidaknya di tahun 2024 sampai tahun 2025 itu di 3 race ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama itu di Sibakul, itu kategori 10K 10 km. Itu saya dapat PB 4
950 untuk 10 kilonya, berarti pace-nya 459. Terus yang kedua di Bantul Culture Run itu saya juga di 5 kilonya akhirnya saya dapat PB, kalau nggak salah di 23.30 sekian kalau nggak salah ya. Terus yang terakhir kemarin ini kaosnya saya pakai ini ya, Gembel Run ya. Ini juga saya dapat PB di 2306 ya. Dan semuanya menggunakan sepatu ini. Walaupun sepatu itu hanya bagian dari penunjang, tapi memang salah satu hal yang bisa menjadi faktor di dalam kita itu untuk kemampuan lari biar bertambah, itu salah satu penunjangnya adalah sepatu. Nah, ini mungkin yang mau saya ceritakan akhir-akhir ini kan lumayan banyak ya sepatu-sepatu yang keluar ya gitu kan. Saya tuh pengen ada rotasi sepatu sebenarnya ya. Rotasi sepatu yang untuk speed session sama untuk race-nya. Ini sebenarnya saat ini saya ada punya dua pandangan. Dia ada tiga sih, ada tiga. Yang merek Ardiles juga, yang sama seperti ini, yang saya pakai ini ya. Terus yang kedua itu adalah Ortus Egg, yang ketiga itu adalah Mills ya. Mungkin saya minta pendapat dari teman-teman semuanya, kira-kira mana yang perlu saya pilih ya. Yang pertama itu adalah Sense Pro 2. Ini kalau saya lihat secara spesifikasinya itu tidak jauh dari Infinity Urbit yang saya pakai ini ya. Yang kedua itu adalah yang tracer dari Ortus Egg ya, yaitu Ortus Egg Hypersonic 2.0. Ini juga beberapa kali ini saya sedang ngecek terkait dengan reviewnya dan impresi dari para pelari itu seperti apa kayak gitu. Ini dan sebenarnya saya pengen kalau saya beli itu kan saya pengen langsung datang ke toko untuk ngecek ukuran, karena beberapa kali saya ada beli offline atau beli online itu ternyata ukurannya tidak pas kayak gitu kan. Saya pengen beli yang offline, tapi memang keadaannya di Jogja sepertinya untuk yang Ortus Egg Hypersonic 2.0 ya, 2.0 belum ada gitu, jadinya masih menunggu ini. Sama yang terakhir adalah Mills Energize M1 kalau nggak salah itu ya. Jadi tiga itu yang jadi pertimbangan saya itu adalah Sense Pro 2.0, yang kedua itu adalah Ortus Egg 2.0 sama Mills Energize M1. Sebenarnya ada tiga pilihan ini yang sedang saya pertimbangkan untuk jadi rotasi speed session sama yang berkaitan dengan race ya. Ya sebenarnya kalau untuk ketiganya itu sepertinya kayaknya segmentasinya udah berbeda ya, karena saya belum bisa pegang barangnya, jadi saya belum tahu nanti mau beli yang mana ya. Sebenarnya saat ini saya bikin video itu karena masih pertimbangan. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman semuanya, kalau yang sudah pernah make Sense Pro, bagaimana kesannya, terus kekurangan sama kelebihannya apa ya. Terus Ortus Egg untuk yang Hypersonic itu kira-kira impresinya bagaimana, kekurangan sama kelebihannya juga seperti apa. Sama yang terakhir itu adalah berkaitan dengan Mills Energize M1, itu kira-kira itu kelebihannya apa sama kekurangannya apa. Dan ini sebagai rotasi untuk speed session ya, harapannya sih nanti sepatu yang akan saya pilih adalah yang nantinya bisa mengakomodir kebutuhan lari saya di track untuk latihan interval sama untuk latihan tempo di road ya, di jalan kayak gitu, sama untuk race ya. Berarti tidak spesifik hanya untuk race saja sebenarnya ya. Kira-kira kalau dari teman-teman dengan spesifikasi saya yang seperti itu, lebih milih mana dari teman-teman semuanya? Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih. Silakan sampaikan masukan dari teman-teman semua di kolom komentar. Saya tunggu. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini biar saya tambah semangat lebih konten teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.